Udah inget nih ya kan gara-gara ada kerikil-kerikil yang bikin lo inget. Bukan ya. kerikil sih, batu besar. batu besar sih. Apa tadi tuh? Iya. Yang dipanggil hanya Lesti, yang diminta foto hanya Lesti, yang ditegur hanya Lesti, yang dilihat hanya Lesti. Iya, Menurut gue bang. Iya. Gitu. Aneh cerita ke Lesti. Kok sekarang kenapa ya? Apa karena ibu-ibu ini menelan mentah-mentah sebuah berita terus akhirnya menjustifikasi kakak seperti itu ya. Sedih juga ya rasanya ya gitu. Aduh, habis meeting berantakan banget nih. Aduh. Mana lagi pegel banget lagi nih. Aduh, kalau nggak dirapiin juga berantakan banget. Aduh. Tapi tenang aja, gue tuh selalu sedia Herba Wahid, andalan gue kalau lagi pegel-pegel. Oke guys, sekarang kita pakai dulu ya. Aduh, enak banget, langsung anget gitu ya, wanginya juga enak. Herba Wahid ini pertolongan pertama pada penyakit karena ini minyak gosok herbal multifungsi. Insya Allah berkhasiat karena ini terbuat dari bahan-bahan herbal. Ada ekstrak sambiloto sama brotowali. Dan juga ada habatus sauda juga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Insya Allah ini udah terjamin halal dan aman untuk dipakai. Dan wanginya ini seger banget, beda banget sama minyak gosok herbal lainnya. Selain untuk pijat, pegel linu, Herba Wahid itu bisa menjadi solusi untuk masuk angin juga. Tangan sama kaki terkilir, mengobati memar, encok, luka jatuh, bengkak, luka bakar, luka panas, dan gigitan serangga. Dan bisa juga dibalur untuk perut kembung. Terus juga bisa buat demam, rematik, dan minyak bekam. Pokoknya ini tuh bener-bener multifungsi, Masya Allah. Dan ini juga aman banget buat anak-anak dan orang dewasa. Kia tuh suka banget pakein ini untuk Ukasha karena ini aman banget buat anak kecil sampai orang dewasa. Herba Wahid ini harganya cuma 20 ribuan. Bisa dibeli di apotik, toko obat, Alfamart, dan e-commerce. Bismillah, pokoknya sekarang kalau sakit nggak perlu ngeluh lagi. Langsung aja ambil Herba Wahid dan insya Allah berhasil. Dan kali ini kayaknya gue harus minta tolong Kia pijitin karena di bagian belakang ini yang sakit. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Kayak martabak ya. Martabak spesial. Kadang-kadang kalau inget dia ini ya, kita tuh jadi keinget olahraga yang kayak gini nih. Oh, panah. Bukan. Oh, Rizky Biliar. oh iya benar. Bola semen apa bola lapan? Bola berapa, Ji? Gue ngelihat dia emang suka main biliar kan. Kok lu bilang Rizky Biliar gitu? Enggak, karena namanya mirip-mirip. Oh iya. Mirip-mirip. Emang kalau bercanda bapak ini gue nggak nyambung memang. Tapi kalau dalam minuman jeruk bukan Rizky Bilar namanya. Tapi apa tuh? Rizky Bulir. Gak lucu ya? Kurang lucu. Tapi kalau datang tuh jangan gitu-gitu dong. Beler dong begitu. Beler dong. Rizky Bilar. Siapa? Gimana kabarnya? Makasih ya, makasih ini udah datang Iya, nih, alhamdulillah. Puasa. Ini kedua nih, hari kedua. Hari kedua. Dia pertama katanya janji mau nanti kalau ngobrol-ngobrol ke abang dulu lah katanya. Iya, ternyata Gitu. Ternyata kau langgar janjimu. Tiba-tiba udah di mana aja nggak apa-apa. Iya. Kalau kita soalnya kita Kan viewer kita dikit. iya, jadi dia kan Iyalah, yang inilah viewersnya kalau banyak dulu lah. waktu dikasih kan Tahu wah, diri. ada. bisa aja. Tapi luar biasa loh mereka ini. Kenapa Saya tuh? nonton mereka ini dari kecil. Dari kecil. Ternyata wajahnya nggak berubah loh. Awalnya udah Alhamdulillah. ada tipsnya nggak sih? Nggak berubah. Kasih tipsnya, Ci. Apa tips kita biar tetap Awet tua. Ki, apa kabar Ki? Kabar baik bang. Alhamdulillah. Gimana? Bang Teo gimana sehat ya? Rido gimana, sehat? Oh itu Rizky Beda Rido. dong. Astagfirullahaladzim. Iya. Beda dong. Ini Rizky Bilar, Ji. Iya. Gak boleh gitu. Tapi Rido sering main Ya, bareng. semenjak
Ane senang sih dengan punya bapak pelawak ya. Gitu ya. Bapak Jayus lebih tepatnya ya. Iya, Jayus Bapak Ane kayaknya. pelawak. Apa? Sule Om. Sule. Sule? Ya. Siapa? Rizky Febian. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi by the way kita ini memang main bareng sama Rizky, Rido Iya. gitu kan. Terus Habib, Iya. terus siapa? Salim, Tagi. Rizky Rido pemain timnas tuh, Rizky Rido. Oh iya, Pemain bener. timnas. Makanya tadi ada jeda tuh, Rizky, Rido, gitu. Ada jeda. Rido, Ada koma. Ikhlas, rela. Masya Allah. Bilar nih kalau main bola dia jago Getol ya, banget, getol ya. jago banget. Dia kalau misalnya cedera, Iya. tapi tetap diusahakan main bola. Cedera padahal lo. Cedera apa nih? Cedera nih misalnya hamstring. Ya, hamstring. Nah, kadang hamstring. Lo tau hamstring kan? Enggak. Ini loh. Itu Pemanasan. stretching. Aduh. Jangan lucu kan jadinya. Jawab dong, apa jawab? Lo sama-sama bapak-bapak, ya jawab dong. Hamstring. Gua kan String. Ini kita lagi nggak live hamstring. Oke, ya. Streaming. Astagfirullah. Oke. Bang Tewi. Ji, tambah begini tambah gue aus gue. Iya. Tadi Bang Tewi kan bilang kan walaupun cedera tetap dipaksakan main kan. Nah, Aneh balikin pertanyaannya. Kenapa cedera? Dia cedera tuh Bang Tewi. Lar tapi enggak lah. Enggak, Masa gua sih kagak lah. Aneh selama ini belum pernah dicederin sama Bang Tewi. Alhamdulillah enggak ya. Walaupun diniatin terus sama Bang Tewi. Parah enggak loh. Enggak. Jadi awal main benawa itu ya. Enggak ada. Itu. Enggak, Ji. Kalau Aneh ditempel mulu nafsu banget sama. gua kangen sama dia. Jadi kalau dia meluk ya gua peluk gitu. Enggak lah, tapi kalau bisa main bola kita tuh karena hobi, suka, terus kalau main bola tuh memang kebiasaan semangat main bolanya. Jadi kalau misal bawa bola ya body dikit Sebenarnya gitu ya. abang tuh kebawa sama idola abang. Siapa tuh? Martin Skriniar. Skriniar tapi enggak, ya oke lah ya. Oke lah ya. Mau pindah katanya ya? Ke PSG. Jangan ini kasihan nggak ngerti bola ini soalnya. Oh iya, rooming. Bilar ini udah lama nggak muncul. Ya memang qadarullah ya. Nanti gue juga mau nanya lah soal yang bagaimana Bilar menghadapi ketika ada ujian yang menimpa Bilar gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas itu ya gitu ya. Nggak bahas detail. Belum dibahas udah tegang. Tapi maksudnya gini, Bilar ketika cinta berapa sih? Nggak lucu udah lah. Aduh. Syakir, lo kenapa gak cerita sama gua sih pengalaman lo begini? Kalau Syakir beda lagi. Kita udah alhamdulillah, masya Allah. Kita mau tutup. Bilang, tapi bang, dia udah ngomong. Si Iro udah gini-gini colek-colek aja. Bentar ini orang lagi ngomong. Karena durasinya udah 1 jam lebih kan. Kan nggak mungkin 1 jam kita tayangin kan. Jadi pasti kita potong. Nih, aduh. Nambah lagi. Bukan nyoleknya gini-gini. Terus akhirnya yang ditayangin ada dipotong atau dibagi Enggak, part? ada boleh. Kita kan menghargai setiap bintang tamu. Full dibikin. Tetap full. Satu konten apa 2 part? Satu konten. Kita jarang yang part 1, part 2. Itu berapa lama dia kemarin? Apa? Berapa lama? Syakir. 1,5 jam kali ya? Rizky Bilar harus mengalahkan rekor itu. Oh ya jangan dong. Jangan. Aduh ya Allah. Nonton film Marvel. Aduh, Bilar, ini kita ngomong sebelum ke situ ya. Iya. Maksudnya ketika yang ujian Kesini dulu. itu. Kesini dulu ya. Kesini dulu. Dulu ya. Ini, Kesini ya. ngeliat gak? Dikit, Bang, Mana? dikit. Itu kan? Dikit. Ini memang seninya kayak gini. Iya, Bang. Aku pulang deh, aku pulang. Bilar, Iya, Bang. serius. Udah bubar. Udah bawa. Candil solo karir Iya, sekarang. candil benar. Kita tahu waktu itu Bilar kan pernah kena ujian lah ya, ada satu ujian. Nah, ketika di ujian tersebut, Bilar sama Lesti menanggapinya seperti apa? Karena alhamdulillah setelah kita beberapa bulan gak ketemu ya Bilar ya, karena kan kami sering main bola nih bareng ya. Terus waktu itu Bilar berhenti dulu tuh, bolanya sempat berhenti. Dan sampai di titik akhirnya Bilar main bola lagi. Tapi alhamdulillahnya Bilar sama Lesti seperti menjalani ini ya, oke kami pernah melewati satu rintangan yang cukup besar. Tapi setelah itu ya bismillah kami jalan lagi. Ini ya namanya hidup gitu loh.
Bilar gimana tuh hadapin ujian itu, Lar? Yang pasti karena kami sebagai pasangan harus saling menguatkan ya. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri gitu. Karena kan memang persoalannya berdua. Ini masalah rumah tangga yang memang kita hadapi berdua. Ya. Dan sebenarnya ini bisa dibilang ya ini ujian yang bagaimana kita bisa mengambil sebuah tadabbur di dalamnya, sebuah hikmah penting lah, pelajaran penting lah di dalamnya. Bagaimana kita bisa menguatkan hubungan kita lagi untuk lebih erat. Bagaimana kita untuk bisa lebih menjaga atau membatasi diri untuk lebih jaga-jagalah kepada pihak lain. Karena kita nggak tahu kan kadang-kadang perihal masalah yang kita hadapin, kita lalu curhat ke sini ke situ sampai yang akhirnya menjadi bumerang buat kita gitu. Jangan sampai salah ya. Jangan Maksudnya, sampai salah. Kalau mau beresin masalah justru jangan melebar kan. Jangan sampai melebar sebenarnya. Gitu. Ya, Tapi dari yang kasus Bilar ini memang ujian Bilar ya maksudnya sama Lesti. Ya Bilar kan lebih banyak diam sebenarnya, artinya nggak mau. Kita berdua sebenarnya lebih banyak diam. Lebih banyak yang lebih banyak bersuara itu orang lain justru. Iya Orang sih lain tuh memang siapa? sih. Iya. Ya orang lain. Orang lain siapa maksudnya. Netizen dari gitu pihak luar. Nggak, iya banyak netizen, public figure Iya. yang seolah-olah tahu persoalan yang terjadi, seolah-olah merasa Tahu masalah internal kalian gitu merasa iya paling mengerti gitu apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan apa yang mereka sebut, apa yang mereka keluarkan statement ya nggak nyampe 5% ya yang terjadi Oke. sebenarnya. Jauh banget berarti ya. Iya, karena kami yang tahu persoalan sebenarnya apa yang terjadi. Iya. Cuma untuk sementara ya karena ini menyangkut pihak lain, jadi kita memang sepakat untuk sementara ya kita tidak ingin membahasnya dulu lebih detail lah keluar bang. Gitu. Tapi lo sama Lesti nggak ada sekarang maksudnya normal aja atau ada perbedaan? Bahkan pasca kejadian juga kita Makin sayang. berapa hari setelah kejadian kita masih normal-normal aja bang. Kita normal-normal ya pertengkaran rumah tangga pada umumnya. Cuma memang ya Ada bumbunya. bumbu, ada yang mau bumbu-bumbuin lah, ada yang mau bumbuin, ada yang menggoreng-goreng sehingga menjadi sesuatu yang besar gitu. Tapi dari hal ini memang yang gue tangkap Lar ya, memang satu poin yang gue tangkap adalah bagaimana ketika ada ujian ataupun masalah, memang kita lebih baik curhatnya sama Allah sih. Setuju. Ya, karena Allah pasti jaga kita dan Allah sayang sama kita gitu loh. Setuju. Kalau kita mau cerita sama siapapun, belum tentu loh cerita itu. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita ceritain gitu kan. Satu orang itu, maksud kita cerita nih sama orang itu, belum tentu loh orang itu tuh kayak misalnya Kasih insight yang bagus. kasih insight yang bagus satu. Ya. Terus kedua kita belum tahu loh orang itu nanti Niatnya apa? niatnya kayak Tujuannya gimana. apa? Iya kan? Apakah dia punya niat buruk? Lalu akhirnya mungkin ada indikasi Ya, saya mau takutnya. kompori atau Iya. apa bagaimana? Nanti abis dengar cerita, misalnya cerita dari Bilar, Menyampaikan ke orang lain ke orang lainnya berbeda misalnya. atau ngasih inputan yang tidak baik ke yang menceritakan. Betul. Ataupun nanti cerita mungkin ke Lestinya berbeda, nanti kasih masukannya salah. Iya, iya, Ke Bilar juga nanti Iya, Lesti masukin cerita sama dia cerita ke Bilar juga dengan insight yang berbeda. Takutnya, na'udzubillah. Makanya sebaik-baiknya kita curhat memang paling ya udah pasti terbaik itu kita curhat sama Allah. Makanya memang ada waktu-waktu kan yang kita sama Allah tuh yang kita baik. Kayak misalnya guru-guru kita kasih tahu ya. Di waktu tahajud, di Qiyamul Lail ya. Sepertiga malam kita curhat sama Allah segala macam. Ini juga waktu itu Irwan mungkin pernah juga dulu ya. Dan Irwan juga ya bahasanya tuh curhat sama Allahnya. Ya gue yakin juga sepertiga malam juga lo gunain kan Ji ya. Waktu itu ya. Ketika ada masalah gitu, ada ujian. Insya Allah. Ya kita kalau sepertiga malam tuh karena kan hening banget kan ya. Iya sih. Hening terus kita bisa ngobrol sama Allah tuh kayak deket banget. Terus kayak ya Masya Allah kita sebelum dikasih jawaban dan penyelesaian masalahnya kita dikasih tenang dulu kan. Biasanya Allah tuh kan. Dikasih tenang dulu, tenang terus baru dikasih jalan keluarnya. Ya kalau gue sih waktu itu gitu ya. Gitu. Kalau Bila seberapa sering bahasanya tuh curhat sama Allahnya seberapa sering? Sejujurnya ya dari apa yang kita hadapin kemarin, dari persoalan yang kita lewatkan kemarin, ya sebenarnya jujur kalau aku mengambil sisi positifnya banyak sekali bang. Salah satunya adalah yang ini membuat aku ngerasa wah ternyata
gue lagi dapat teguran nih. Mungkin gue lupa bersyukur. Saat itu aneh berpikir begitu, lupa bersyukur. Lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan yang begitu banyak ya, di mana saat itu Masya Allah. Iya. banyak kemudahan yang ada dapetin. Aneh pengen ini pengen itu dapat. Secara materi semua Masya ada Allah ya. banget ya. Semua ada tuh. Ibarat orang pitching approach ke bos-bos atau kemana gitu. Ini kita yang diminta. Iya. Bilar, lu punya apa sih nih biar gua kasih? Oh. Lo punya apa? Mereka yang menawarkan justru. Saking mudahnya tuh. Mudahnya saat itu. Masya Allah. Ya tapi terus ya jujur karena aneh terlalu fokus sama dunianya, akhiratnya terabaikan. Ya gitu. sih. Itu satu dan juga waktu itu mungkin teguran juga aneh banyak janji-janji waktu itu pengen bikin masjid, aneh pengen bikin yayasan yang berbasis pendidikan tadi pengennya. Tapi belum ada yang dijalankan. Nah, syukurnya pasca kejadian kemarin aneh pelan-pelan fokusin janji-janji aneh yang sempat terlupakan gitu. Dan salah satunya ada juga kayak aneh kan dulu rutin 2,5% Bang. Jadi sebulan aneh tuh selalu ngitungin 2,5% setiap pendapatan masuk ya? Pendapatan pasif sebulan, yang pendapatan tetapnya aneh selalu jatahin. Oke. Setelah tidak Keluarin. setelah selesai dari sinetron, aneh udah mulai lupa tuh, udah mulai nggak pernah lagi. Apa yang menyebabkan lupa? 2,5%. Lar. Kalau dulu aneh selalu ngebaginya ke yang terdekat dulu. Iya, itu memang yang Ke kru, dianjurkan lah ya. ke kru. Oke. Karena kan Yang kru ya. gampang oke. ya. Stripping yang gampangnya kan, ini orang terdekat nih yang selama ini bareng sama aneh setiap hari gitu. Jadi ke kru aneh bagiin setiap bulan. Oke. Gitu bagi-bagi. Setelah dipotong per bulan dapatnya berapa kan. Nah, setelah enggak sinetron Bingung ya? Aneh bingung dan lupa gitu. Dan lupa. Ya, tapi Masya Allahnya sekarang udah inget nih ya kan, sekarang gara-gara udah. ada kerikil-kerikil yang bikin lo inget Bukan ya. kerikil sih, batu besar. batu besar. Besar sih. Buset, apa tadi tuh? Iya. Bukan kerikil lagi. Itu iya sih, itu Juga heboh banget sih ya itu ya. juga ya mungkin gue tuh selama ini selalu berpikir bahwa tugas laki-laki hanya bertanggung jawab untuk Mencari nafkah, istri, iya. menghidupi istri. Fokus dan goals guanya itu Bang. Oh, itu aja awalnya itu. Iya, awalnya gue sampai akhirnya gue melupakan sisi penting lainnya, yaitu kasih sayang sepenuhnya untuk istri. Jadi ya itu salah satu hal yang gue lupakan. Gitu. Tapi itu sama hampir mirip kayak gue dulu ya. Gue gitu? Yang penting cari nafkah, Udah cukup. yang penting semua cukup, Semua keluarga udah selesai. Semua kebutuhan terpenuhi, udah Betul. selesai. Tapi ternyata memang salah satu hak yang dibutuhkan oleh istri dan yang harus didapatkan istri adalah kasih sayang seorang suami. sayang. Bahkan sampai tingkat romantis suami kepada istri itu juga harus ada. Ya. Nah, itu gua dulu kasusnya dulu Dia kata Shirin belajar romantis katanya. belajar Oh iya, benar. dulu Beneran belajar romantis Tipikal ya? yang kaku ya. Ya Kayak kanebo kering. Begitu ya. Bagus dong bisa buat ngelap mobil. banget. Mobil depan mau dilap kan tuh yang putih. Masa sama abang begini tuh ngelapnya. Ada salah. Salah dong. Jadi ya kayak gitu lah, memang benar-benar kaku segala macam, sampai dengar satu kajian dari Ustadz sampaikan itu istrimu itu butuh juga yang namanya kasih sayang, butuh Perhatian. diromantisin. Coba lihat Nabi Muhammad SAW langsung dibandingin sama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, kamu sesibuk apa sih? Pasti lebih sibuk Nabi, Iya, gitu loh. panglima perang, ngurus umat. Kamu lebih capek gimana sih? Lebih capek Nabi. Dakwah ya. Kamu stres kayak gimana sih ngerjain apapun gitu? Lebih stres Nabi. Maksudnya ini Nabi deh pokoknya, intinya kayak gitu. Iya. Tapi Nabi ketika pulang ke rumah ditanggalkan semua tuh pakaian-pakaian kebesarannya. Artinya maksudnya kayak beliau seorang pemimpin, beliau seorang pendakwah, beliau seorang jenderal perang dan lain-lain. Ketemu sama istri ya, bercanda layaknya suami istri, main romantis sama istri gitu. Nah itu jujur gue waktu itu nangis lah. Gue nangis, gue minta maaf sama Shiren. Iya. Terus Kak Shiren gimana responnya saat itu? Kaget pertama, tiba-tiba gue soalnya Langsung kedengeran Shiren ini loh.
Siren. Siren. Sirene. Barusan. Ting, ting. Siren. Kebetulan banget ya. Pas banget ya, Masya Allah. Jodohku. Oh, enggak lah. Astagfirullahaladzim. Ini mau lanjut gak ceritanya? Mau Terus ya? respon kakak gimana? Ya abis itu ya Shiren kaget karena waktu gue pertama kali masuk gue udah nangis kan. Kamu kenapa? Nggak, aku minta maaf ya gini-gini segala macam. Kenapa sih? Enggak, tapi lu kayak gimana minta maaf ya sambil nangis gimana? Coba. Jangan sini Coba, dong. coba anggap kasiran. Gliserin. Glisterin. Masa pakai glisterin? Jangan dong. Iya. Penghayatan dulu ya. Nggak, masa pakai glisterin? Diginin. Jangan merem. Bentar lagi netes. Cepet. Keruyuk. Cepet, dikit lagi. Gitu. Aduh apa sih? Ini cerita sedikit tentang sinetron. Ketika mau nangis antara penghayatan Atau pakai glisterin. atau gini. Cuma itu bisa kelihatan sih kalau matanya merah. Ya gitu. Ya, intinya kayak gitu. Maksudnya dari itu akhirnya gue paham bahwa seorang suami itu bukan hanya memberikan nafkah, Betul, setuju. lahir dan batin, tapi ada hal-hal yang memang kita harus lakukan di dalam rumah tangga. Nah itu banyak hal lain yang sisi lain yang gue nggak ketahuin karena kan kita memang masih Ya, belajar. seumur jagung lah bang, gitu. Dan terus juga waktu itu kan gue memang lagi fokus-fokusnya terlalu berambisi lah saat itu. Jadi lupa ada orang lain yang yang harus gue perhatikan, ada anak, ada istri gitu. Dan ini hal ini gue dapat setelah pasca kejadian, setelah kita saling curhat cerita apa, kita evaluasi dalam rumah tangga kita apa ini yang selama ini menjadi masalah kecil sehingga menjadi besar, kita bahas dan salah satunya Ani baru sadar ternyata Ani dulu jarang ketemu sama si L, jarang main sama si L. Iya karena Benar-benar jarang. jarang bang, karena waktu itu kan Ane tuh jarang meeting keluar karena itu tadi Ane bilang investor atau orang-orang itu pada meeting ke rumah kan. Oke, ya. Pada meeting ke rumah. Jadi udah lanjut. Habis itu Ane kadang pergi keluar terus udah melakukan kegiatan lain sampai akhirnya nggak main sama si L bahkan gitu. Tapi ketika investor datang ke rumah kan bukannya jadi banyak waktu di rumah ya? Iya, Ya, tapi kan nggak main sama anak bang. Oh, Gitu. oke. Lebih banyak kesibukannya sama orang luar. Oke, sekarang membagi waktu antara keluarga sama kerjaan gimana lah? Sekarang ya udah lebih banyak waktunya dengan keluarga. Termasuk kemarin kita pengen yang abis kejadian kemarin kan kita liburan tuh. Ya. dia baru beli villa di Bali nih. Orang lagi bahas ke Thailand beli villa. Ntar dulu, aneh. Tunggu dulu. Kirain mau ngebahas Kita tuh kan kemarin nggak pernah tuh Iya. namanya benar-benar ngurus anak berdua gitu. Oke. Nah, makanya kita coba waktu itu coba deh kita bertiga ke Jalan, Thailand. hanya bertiga aja? Tanpa suster nih. Babysitter? Tanpa susah, tanpa babysitter. Kita ngerjain semua sendiri. Oh, Masya Allah. Itu pertama kali akhirnya kita benar-benar ngerasain wah begini ternyata jadi orang tua yang Masya Allah. yang sesungguhnya gitu. Ke Thailand? Ya ke Thailand kita. Berapa lama di sana? Umroh pun kita sempat bertiga ngurus bang. Oh, Jadi iya. waktu itu kan kita umroh 12 hari. Heeh. 11 hari sama Abah Subki. Karena kita extend, Abah Subki nggak bisa ngikut karena ada acara di Indonesia. Jadi harus Oke. pulang Dia duluan. sempat ngerasain tuh. Nah kita akhirnya sempat ngerasain selama 9 hari selama extend. Kita bertiga doang. Gendong anak. Oke. Sendiri, iya. Masya Allah. Bertiga Itu akhirnya extend berapa lama? extend 9 hari. Oh, 9 hari. Iya 9 hari. Terus kita dengan kemampuan 20 bahasa hari Inggris ya? yang seadanya. Terus kadang-kadang kita oke dong kalau ketemu sama yang bahasa Inggris oke dong. Kadang-kadang kita ketemu sama yang pelayannya yang pakai bahasa Arab. Panjang lebar bahasa Arab. Amin. Ani cuma gini dong. Amin. Bukan doa. Tapi ini bahasa Arab bisa loh. Apa coba kemarin yang sempet Maafi muskilah. Mafi maskilah, nggak ada masalah. Laisa muskilah. Wahid, isnin, salasa, arba'a, khamsa, tisa, sab'a, thamaniya, sitta, Sita. asyara. Ani bisa gitu. Tapi gimana pengalaman waktu ketika umrah itu? Ada hal yang berbeda nggak? Maksudnya artinya bukan hanya karena kalian bertiga ya, tapi maksudnya apa? Hal apa yang kalian dapatkan ketika umrah di sana? Ya, itu kan bagian dari perjalanan spiritual. Tentu Masya Allah. ada hal-hal positif yang kita dapat. Salah satunya ya, salah satu bagaimana di sana itu kita apapun yang kita lakukan itu mayoritas akan dibalas kontan sama Allah. Masya Allah. Jadi ada satu kejadian. Itu kan pas masih hangat ya kejadian kemarin ya. Iya. Jadi itu
Ane tuh kadang masih ngerasa kecil hati dan insecure bang. Salah satunya ketika kita lagi jalan berdua, itu kan banyak jemaah dari Indonesia ya. Terus yang biasanya menurut Ane ya, menurut pemikiran Ane aja, orang-orang tuh selalu memanggil kita berdua, nama kita berdua. Tapi menurut Ane kemarin yang dipanggil hanya Lesti, yang diminta fotonya Lesti, yang ditegur hanya Lesti, yang dilihat hanya Lesti. Menurut gue bang, gitu. Ane cerita ke Lesti, kok sekarang kenapa ya? Apa karena ibu-ibu ini menelan mentah-mentah sebuah berita terus akhirnya menjustifikasi kakak seperti itu ya. Sedih juga ya rasanya ya gitu. Jadi orang kayak nggak dianggap padahal kakak ini di sebelah kamu loh. Ya mungkin ini pemikirannya aja. Terus tahu nggak pas begitu tawaf kita, begitu tawaf ketiga, aneh ingat banget tawaf ketiga sekitar tawaf ketiga ya kalau nggak salah. Tiba-tiba ada orang bule dari Belgia, warga negara Belgia tinggal di Turki, negur Ane, minta foto sama Ane bang. Nggak negur Lesti. Bentar, warga Belgia tapi tinggal di Turki. Dia bilang dia tinggal di Turki. Negur Ane, nyapa Ane. Hey Rizky Bilar, how are you? Gimana kabar kamu? Katanya sehat. Terus ini dong nanya kabar. Terus Ane nanya, kamu dari mana? Iya saya tuh asli Belgia, tinggal di Turki. Saya sering lihat Instagram kamu katanya. Boleh foto ya katanya. Diminta foto bang. Diminta foto. Ini kayak seolah-olah Allah tuh ngasih jawaban ke gua supaya udah lo jangan kecil hati. Ini jawaban dari saya, jawaban dari Allah buat gua gitu bang. Masya Allah. Gitu. Iya. Dan setelah itu gua mulai udahlah ini ya semangat lagi nggak usah kecil hati lah, itu mungkin hanya pemikiran negatif gue doang gitu bang. Gitu. Tapi itu hal yang itu sesuatu yang langsung dijawab bang. Konten itu bang. Iya itu orang nggak tahu dari mana. Abah Suki itu saksi. Abah Suki itu saksi. Belgia loh. Cuma sayangnya kita waktu itu nggak sempat videoin karena kita lagi fokus tahu pertama. Iya kan sih. itu Iya betul. umroh kita pertama kan bareng. Tapi mikir-mikir ya orang Belgia di Turki. Iya tiba-tiba. Kenapa jadi negor tiba-tiba? Tiba-tiba di tengah banyak kerumunan orang. Abang bayangin tuh. Bukan orang Indonesia, bukan orang luar. Iya, makanya. Bukan orang kalau Malaysia oke lah ya. Iya. Ini dari Singapura gitu ya. Dari warga Eropa terus negur. Iya. Perasaan Bilar gimana? Karena kan sempat tadi insecure terus kecil hati. Pada saat itu langsung kayak ya Allah, maksudnya Allah kayak mau kasih jawaban bahwa ya udahlah. Udah nggak usah kamu pikirin. Itu gimana perasaan Bilar pada saat itu? Gimana Lar? Ya lebih tenang lah bang. Tenang ya? Lebih tenang. Terus nggak lama setelah itu ada ibu-ibu pas aku lagi pas Ani lagi ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin minta foto berdua. Terus ibu-ibu itu nangis. Ibu nangis? Ibu itu nangis. Kenapa? Dia bilang saya minta maaf ya, saya pernah berburuk sangka. Saya pernah berburuk sangka sama kamu kan. Ibu tuh nangis minta maaf. Ya. Salamin namanya. Terus Bilar waktu dia nangis, Bilar gimana? Udah bu nggak apa-apa, ibu nggak pernah salah, kita kan nggak pernah ketemu nih bilang. Saya juga mohon maaf kalau ada salah ya bu ya, gitu nih bilang. Gitu ya. Iya udah. Pokoknya ibu minta maaf aja katanya. Gitu. Kontan ya. Habis itu ibu tuh nggak lama ibu tuh pamit gitu. Tapi emang ada orang dalam ya yang ngianatin lo ya? Emang bener kan? Bukan ya kalau dibilang nyianatin ada sebenarnya bukan nyianatin nih. Gimana ya bahasanya? Atau bahasanya gini, mungkin yang Bilar udah anggap teman dan sahabat kok kayak gitu ya, gitu maksudnya kayak gitu ya? Iya kalau itu banyak sih pasti. Itu banyak gitu? Pasti banyak kok ya yang selama ini ketawa ahai sama kita, barang-barang bahkan gitu minta tolong sama kita. Tapi di tengah kasus ini dia inilah seolah-olah mengambil kesempatan dalam hal ini lah gitu. Juga ada satu karyawan. Ini nggak usah disebutin namanya. Nggak usah, aku spill aja. Karyawan ini dari ART ku bang. Oke. Dari ART ku tadinya. Lama sama aku. Begitu kami menikah, aku. Oh ini tadi ART lo? ART. Pribadi maksudnya bukan berdua ya? Bukan. Setelah kami menikah, aku angkat dia jadi asisten pribadi. Ini aku yang aku kecewa banget. Aku ngomong ini bukan karena apa ya. Aku berharap mudah-mudahan kalau dia dengar ini dia bisa berubah ke depannya. Dia bisa berubah untuk ya setidaknya tidak mencampuri urusan rumah tangga daripada atasannya. Satu, tidak memfitnah orang lain, dan juga supaya sekarang ya mungkin yang kerja sama dia bisa mawas diri gitu. Oke, balik lagi ke poin yang tadi.
lalu aku angkatlah dia jadi asisten aspringnya Lesti lah gitu. Saat kasus ini ternyata dia jelekin aku ke orang lain, ke karyawan yang lain bang. Nah, Kalau dan tahu Diaduin juga. bocorin Dibocorin. capturannya, Oh, capturan di chat dia WhatsApp ya? di WhatsAppnya. Dia bilang dia bahkan menceritakan hal-hal yang tidak penting. Yang menurut aku yang bukan ranah dia lah. Dia bilang aku nggak pernah menafkahi istri aku. Sampai aku chat dia, aku tunjukin bukti-bukti Iya. transferan aku tiap bulan sama Lesti. Terus dia bilang keluargaku toksik bang. Menurut aku nggak pantas dia ya, karena dia bagaimanapun dia masih di bawah naungan kami berdua, khususnya aku gitu kan. Terus dan karyawan-karyawan ini yang menunggu kabar berita dari istri aku, kabar berita valid sebenarnya, kan nggak mungkin istri aku yang cerita. Iya. Akhirnya mereka mencari tahu lewat dia lah. Dan mereka karyawan-karyawan yang di bawah ini yang menanyakan informasi ke si Asper ini akhirnya membeberkan berita-berita yang tidak sebenarnya bang. Itulah yang membuat karyawan-karyawan lain punya persepsi yang jelek tentang aku. Dan akhirnya nge-DM orang, nge-DM fans gitu. Sementara kan fans kita itu kan termasuk fans yang punya komunitas. Iya, iya. Jadi ketika Banyak satu kamu kabarin gitu kan, pasti akan menyebar ke yang lainnya. Buruk atau jeleknya atau positifnya itu pasti akan kesebar. Gitu. Nah, terus akan aku tanya, Bang, maksud kamu apa ya? Gitu. Wah, itu udah kesel banget, udah ngokol banget tuh saat itu. Ya aku kata-katain juga, lo kok begini bla 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 segala macam lah. Tahu nggak jawabannya apa? Memang ini orang agak sakit. Dijawabin begini, ya aku ngomong begitu karena aku pengen ngebela ibu, Pak. Ibu dikata-katain orang mulu lah. Hasan yang dikata-katain Gua. Iya, terus maksud kamu apa? Bikin fitnah begitu? Iya, Pak. Terus iya Pak, aku mohon maaf ya. Mohon maaf sama bapak dan ibu katanya. Terus tahu nggak terakhir kalimatnya apa? Aku mohon maaf untuk sementara belum bisa ketemu dulu sama bapak dan ibu. Kan yang kesel kita ya. Masih ada chatnya sampai sekarang di bang. Dia nggak mau ketemu. Aku nggak bisa ketemu dulu. Mohon maaf bu ya, Pak. Ya karena lo takut. Bukan karena lo apa. Tapi bahasanya begitu seolah-olah dia tuh karena jangan dulu deh, gue belum siap. Udahlah, nanti dulu ketemu kalian gitu. Seolah-olah dia yang dibutuhkan lah gitu. Kocak nih orang, sakit nih orang gitu. Tapi ya itulah pada akhirnya itulah kenapa alasan tadi aku ngebubarin cerita tadi. Ngebubarin inilah semua SDM aku gitu. Semua SDM aku punya. Nah, memang sangat disayangkan karena hanya karena 3-4 orang semuanya harus dibubar. Gara-gara parasitnya di ranting, aku harus mencabut dari akar-akarnya. Tapi memang pembersihan itu harus dilakukan karena kita kan pengen rebuild lagi, kita pengen rebranding lagi, kita pengen membuat sesuatu yang baru lagi gitu. Tapi yang tadi dari kisahnya Bilar ya, tanpa balik lagi kalau kita bismillah mudah-mudahan tidak menjelekkan siapapun dan kita mendoakan ya Bilar ya, maksudnya mendoakan siapapun yang pernah melakukan kesalahan kita doakan Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita juga gitu tentunya. Nah di satu sisi tadi Bilar cerita tentang tentang membubarkan tim. Itu kan kita bilang Leslar Entertainment yang memang sudah Bilar sama Lesti bangun dan itu kan cukup besar ini ya, bukan cukup besar lagi, besar memang dan banyak orang yang pengen merapat untuk bersinergi, benar nggak? Nah tadi kan kayak Bilar bilang banyak banget nih orang-orang datang, bahasanya dulu kita harus datang kita presentasi. Ini malah orang datang. Lo punya apa? Lo punya apa gitu? Itu maksudnya gimana persen Lar? Itu kan Leslar Entertainment berapa total karyawannya? Jadi kita sebenarnya Leslar Entertainment itu adalah satu dari anak perusahaannya. Oh, dari anak perusahaan. Oh, ada holdingnya. Kita punya holdingnya itu Leslar Group namanya. Leslar Group. Nama PT itu Leslar Berkah Abadi. Oke, sorry. Yang Leslar Group yang dibubarkan Leslar Entertainment doang ya? Semuanya.
Leslar Group. Semuanya Leslar Wow. Group. Leslar Group semuanya. Jadi lu bener-bener Dari Leslar Metaverse aja 25, dari Leslar Group itu sekitar ya 35-an orang lah. Itu semuanya out semua tuh. Semuanya out semua. Semua out semua. lo pengen ini ya apa namanya? Kayak lo ketemu orang yang udah yang bersih aja gitu yang bersih, yang baru lagi lah kita. Yang enggak mikir yang macam-macam. Yang macam-macam yang memang profesional aja, tidak mengurusi personal. Jadi kita memang benar-benar kuatin di SOP-nya gitu. Jadi kita NDA dan lain-lain lah udah diberesin. Nah, makanya sekarang ketika nge-rebuild lagi, aku tuh bangunnya nggak dari bawah, Bang. Jadi bangunnya dari atas dulu, dari eksekutifnya dulu. Oh, langsung. Jadi dari target atas profesionalnya dulu. Iya, tarik atas yang profesionalnya profesional dulu. ya. Baru Nanti dia yang dari atas baru yang ke bawah-bawah gitu. Supaya lebih enak kalau dulu tuh aku kan apa-apa kan Kekeluargaan. turun langsung Kekeluargaan. kekeluargaan. Kalau sekarang tuh emang plus minus sih kalau kekeluargaan itu. Iya. Ya, tapi pada akhirnya ya harus ada eskalasi lah gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung. Ya kalau misal tarik talent-talent profesional artinya di level eksekutif ya ataupun kita bilang di level direksi misalnya gitu Iya, ya. level Itu direksi. kan memang lebih enak karena dia yang akan mencari orang bawahannya dia gitu kan. Betul. Tapi tetap harus memang dimonitor terus harus tuh lah. lo monitor. Harus tetap harus monitor. tetap harus kontrol tetap. Sekarang gimana ini ya? Kalau nggak kayak gitu. Curhat gimana? Curhatan cerita. Jangan. Udah, nanti sejam lebih nanti. Ya kan ini kita kan belajar juga dari abang-abang juga yang di depan saya nih. Enggak, gimana waktu yang hancur itu hancur itu. Hancur yang mana sih? Jangan dong. Itu. Enggak, Lar, maksudnya gini, oke. Tapi aku ngambil ini ya, kalau aku ngambil sisi positifnya, Bang. Hikmahnya. Ya mungkin. Aku berpikirnya Allah sengaja nyelamatin aku. Allah memberikan aku kerugian sekarang untuk menyelamatkan aku dari kerugian lebih besar di kemudian hari. Nah, Gitu. jadi lo justru Allah lagi ngebentuk lo ke orang-orang yang lebih bagus lagi. Lebih sesuai lah gitu. Lebih sesuai. Ya. Gitu. Ini Kalau bentuk- bagus kan relatif. Bagus belum buat abang belum tentu bagus buat aku juga kan. Ini bentuk ini sih bentuk proses pendewasaan lah kita bilang ya. Proses pendewasaan Bilar juga artinya Bilar bisa mengambil hikmah itu tuh udah bagus banget sebenarnya lah. Iya. Karena ada beberapa Langsung juga berkaca ya. diri kan, langsung berkaca diri. introspeksi gitu. Ada orang yang dapat masalah langsung. malah drop terus gitu nyalahin orang malah justru gitu kan. Nggak habis-habis nih, nggak ada habis-habisnya tuh kayak gitu. Malah kadang nantang Allah malah ya kan. Ada tuh, ada yang cerita juga. ada kisah begitu? Ada yang sampai kayak gitu. Maksudnya sampai kenapa nih kok gue dikasih kayak gini gitu loh. Kenapa ya Allah kenapa gitu kan. Kayak Ya jadi dan sedangkan Bilar sendiri kan ya, maksudnya proses pendewasaan ini Bilar ambil hikmah itu udah bagus banget lah. Dan sebenarnya orang kan nganggapnya wah ini besar banget nih, ini dia nggak mau memang besar perusahaan ujiannya besar. Tapi justru masih patut disyukurin. Apa yang patut disyukurinnya Iya, maksud? aku Masih bersama Lesti, aku masih bersama anak, Lesti, gitu ya? masih ada anak. Iya, Masya Allah. Bukan yang Iya. memang tiba-tiba harus sampai utang ke sana kemari. Nauzubillah. Iya. Banyak kasus yang begitu Iya, juga kan. iya, Nah, betul. ini alhamdulillah kita masih punya ekosistem, masih punya resource. Iya. Tidak yang minus. Iya, Sebenarnya iya. hanya kita memang harus memperbaiki. Bangun lagi. Iya, ibaratnya kalau kita sebuah pesawat kita karena cuaca lagi jelek kita landing dulu lah sementara. Iya. Gitu. Tapi bismillah lah. Dan paling penting itu sebenarnya paling penting adalah ya itu tadi bagaimana keluarga utuh itu goalsnya udah cukup di situ. Keberkahan di dalam satu keluarga itu kan sebenarnya yang penting. Karena belum tentu perusahaan gede bagus apa segala macem. Kalau Allah nggak kasih berkahnya ya di keluarganya juga nggak berkah juga gitu. Nggak happy pulang tuh. Terus nggak ada juga senyum. sebenarnya kan impian aku ngebangun ini semua kan ujung-ujungnya kan untuk anak, Bang. Ya, untuk keluarga lah ya. Untuk keluarga, untuk anak. Ya, Legacy ya. Legacy. Ya, siapa tahu Legacy apa sih? Warisan. Ya, siapa tahu kan seperti kisah Nabi Daud, pandai besi sampai akhirnya sampai akhirnya dikenal banyak orang. Akhirnya anaknya jauh lebih hebat daripada ayahnya, yaitu Nabi Sulaiman. Daud Sulaiman ya. Menurunkan legacy kepada anaknya sehingga anaknya mampu untuk mempunyai akses lebih mudah sehingga akhirnya bisa melewati pencapaian daripada ayahnya. Amin. Itu yang aku pengen orang. Nah itu jadi kalau dengar kisah Bilar ya ketika mengambil hikmah, aku bersyukur nih karena aku masih ada Lesti dan anakku. Itu satu hal yang luar biasa.
Kemarin pernah dengar kajian dari Ustadz ngomong kayak gini. Ada satu ulama yang menyampaikan bahwa ketika Allah menutup satu pintu kebaikan, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan lainnya lagi. Nah, kita terkadang tuh terlalu fokus sama pintu yang tertutup. Yang ditutup nih. Iya, iya. Kita hanya fokus ke situ tuh. Padahal pintu kebaikan lainnya tuh banyak banget sebenarnya. Yang kita tidak fokus ke situ. Kita abaikan justru. Kita abaikan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah Bilar dengan Bilar ngomong kayak gitu aja sebenarnya kan pintu yang utamanya kan salah satu keluarga lah. Betul. Nah, ini pintu kebaikan yang Allah kasih yang akhirnya Bilar sadar kan, ya Allah, gue ada Lesti loh. Gue ada El. Ada anak. Ada El loh. Ya Allah, ini kebayang gak sih kalau kita gak ada keluarga? Sepi banget lah. Itulah salah satu hal yang ngebuat aku berusaha untuk bangkit nih, harus bangkit dari keterpurukan nih. Karena ada anak. Bismillah. Keluarga tuh kan bikin kuat lah. Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Kayak misal gue capek kerja, Irwan capek kerja, coba baik. Kita capek nih, tapi ketika pulang nyampe ketemu rumah tuh anak lihat gitu anak, gimana tuh, Wan? Happy lagi. Langsung selesai Semangat. kan? Capek Langsung hilang capek. gitu udah. Semua sama istri juga, ya Allah. Emang yang kita pengen kan kayak gitu kan. Kita pulang disambut sama istri, senyum, terus Disambut ya, bukan disambit ya. Iya, Masya Allahnya ya nih, kalau misalnya kita ngomong keluarga tuh nggak akan ada habisnya juga. Karena, aduh ya Allah tuh anak-anak ya, kalau misalnya secapek apapun kita pulang sampai rumah. kita dipeluk apalagi kan, peluk gitu. Abi gitu kan. Dan memang kadang-kadang pengen cepat pulang karena keluarga juga ya, Wan ya? Iya. Iya gak sih? Kalau misalnya main bola, gue kan salah satu pengen orang yang paling cepat pulang. Nungguin. Kalau Ani nggak bisa. Ani percuma kalau pulang. Karena? El udah tidur. Oh, El udah tidur ya? El udah tidur, gak bisa diajak main. Tapi kan istri nemenin. Istri nemenin. Istri nemenin. Enaknya istri nemenin. Saya nggak pernah nemenin. Nemeninnya sekali sih. Sekali doang. Pancing terus. Mau kailnya enggak nih? Mau kailnya. Jadi katanya antum mau pengen ditemenin setiap hari gitu ya? Oh iya, abang pengen ditemenin siapa nih? Enggak harus sih. Karena kan dia juga jagain anak-anak di rumah ada 3. Kasihan sebenarnya. Ya udah. Tapi abang dalam hati pengen berharap sesekali. Ya pengen, sekali aja ya. Sekali aja, jangan sering. Iya. Tapi gue memang tipe yang, misal gue pergi, gue nanya sama istri lah. Iya. Bilang, sayang kamu kemana hari ini? Oh enggak, ya alhamdulillah dah. Kenapa kamu? Karena aku mau kesini segala macam, kayak nggak ada di rumah. Jadi tolong anak-anak. Tapi Masya Allah. Abis ini closing ya Kak, udah azan ya. Kita memang kalau udah azan udah tutup sebenarnya. Oh gitu, kayak Arab ya. Warungnya langsung di gerbang. Oh legging. Oke, legging. Emang bener legging istri itu waktu main bola? Enggak, enak aja. Enggak, beneran, jujur. Enggak. Emang enggak bang. Enggak kok leggingnya kayak legging cewek gitu sih. Enggak bang. Enggak ya bener. Ini puasa loh. Itu legging sedengkul. Sebetis. Enggak, tapi pernah punya Lesti enggak? Enggak pernah. Robek lah ya kalau Lesti. Semana Kecil pinggangnya banget bang. ya. Lesti kecil banget bang. Slim. Itu kalau aneh pakai Lesti bisa Enggak nampas. krek. Gimana Bener, bukan sih? punya Lesti ya? Bukan. Cuma jadi lelucon aja kemarin sama Siapa pertama anak-anak. kali yang bilang? Aswin ngeledekin kayak enggak. Pas Aswin live ada fans lah, ada netizen yang bilang, itu kok kecil banget. Jangan-jangan punya istrinya kali ini. Oh Masya Allah. Dan Aswin kali ya Aswin. By the way, kalian bikin bisnis apa sih? Kaos ya? Kaos. Apa? Kasih tahu dong. Apa? Clothing, MRB clothing. Ya, MRB. Bisnis kecil-kecilan lah. Mr. B. Bisnis kecil-kecilan. MRB itu Muhammad Rizky Bilar. Oh, sebenarnya. Muhammad Rizky Bilar. Itu yang clothing itu apa? Jadi kaos atau apa? Kaos dan Sementara kaos dulu, tapi nanti arahnya kan ke merchandise sih. oh merchandise ya insya Allah. Iya, Jadi merchandise-nya Marwah aja mendingan. Boleh. Boleh gitu? Boleh. Apalagi bisnis Bilar? Sebelum kita tutup, kita pengen tahu dong, Bilar sekarang lagi bangun apa aja? Meta jadi udah Meta lagi di hold dulu lah sementara. Oh di hold dulu? Sementara di hold dulu. Oke. Terus yang lain? Gitu, Meta terus ada FNB pasti. FMB apa? FNB ya Raja C kemarin. Oh Raja C. Itu Raja gimana C. sekarang? 38 cabang itu udah. tapi itu enak loh. Kita suka pesan kan. Pernah nyobain ya? Pernah waktu Kita kalau foto ya? kita foto apa segala macam suka beli itu. Oh gitu, makasih ya bang. Insya Allah. sama-sama. Tapi emang enak, Emang enak ya? Kalau nggak enak ya gue nggak beli, males juga kan. Oh tapi ini beli ya? Beli. Oh iya, beli. Kalau tadi kirimin deh, mau ya? Mau ya? Insya Allah. Ya, Ntar dikirimin buat semua ya. Buat buka puasa lah. Buat buka Pas puasa lah boleh, buat boleh. puasa ntar. Boleh. Ini Ya. berapa orang semuanya? Ada
Aduh kayak aneh lupa deh nomor handphone tim aneh. Gimana ngomongin ya? Enggak lah, kita Yang kan ntar dikirimin Bang, Raja C terus aneh Raja C terus apa lagi? Raja C terus aneh lagi bikin lagi belajar lah untuk bikin label musik. Label musik gitu. Ini ya, yang sama Lesti itu apa tuh? Yang Kalau Lesti kan udah di bawah naungan label orang. Karena kan memang dari awal setelah jebol dari ajang pencarian bakat dia kan memang langsung direkrut, kontrak lah. Gitu. Jadi aneh pengen bikin sendiri gitu. Kalau PH gitu? PH juga kita bikin. Kemarin kita baru bikin video klip Lesti. Video klip Lesti. Terus kita sempat ngerjain reality show dulu ke TV. Kita ngesep ke TV juga Bang. Oh ya, apa? Berapa program? Kemarin satu program sempat dapat 30 episode. Cinta Abadi Leslar. Oh Cinta Abadi. Oh itu sempat. Kalian bikin? Itu kita yang ngesep. Kita yang bikin, kita yang produksi. Jadi kayak Rans gitu lah ya. Iya, gitu. Justru dan juga sempat ngerjain beberapa project juga sih ke TV. Jadi kita waktu itu jualan project, desain program. Iya kayak si Tiger Wong juga sekarang ke situ tuh lebih ke situ tuh si Baim kan. Kita ke desain program waktu itu TV. gitu. Makanya lebih enak dapatnya. Iya. Daripada kita beberapa bulan setahun kerja kan ini kita satu hari dapat alhamdulillah, masya Allah kan. Betul. Gitu terus ya pengen label karena kan sambil pengen belajar terus aneh tuh cara berpikirnya hari ini aneh syuting besok aneh harus produksi gimana caranya bisa produksi hari ini aneh jadi penyanyi punya lagu besok gimana caranya aneh punya label sendiri gitu. Kenapa punya pemikiran seperti itu kenapa? Karena serakah. Jujur. Karena serakah. Alhamdulillah jujur. Jujurlah padaku. Daripada diiris-iris dapat irisan. Tapi bukannya kalau misalnya kita nanganin semuanya itu malah effortnya jadi besar banget. Ya kan kita punya tim. Gitu. Timnya udah siap untuk semuanya. Ya pelan-pelan lah Bang harus. Gitu ya. Ya itu langsung kenapa. Itulah kenapa nih punya tim. Dan waktu itu juga saat kita ngebentuk Lestar pun begitu kan awalnya. Aneh dari videografer yang merangkap semuanya. Dulu videografer Aneh merangkap semuanya. Yes, gitu ya? Videografer, content creator, campers, sama editor. Bayangin tuh. Lu enggak usah senyum. Alhamdulillah. Terus akhirnya Aneh coba deh satu tambah lagi deh manpower gitu. Yeah. Ternyata pendapatannya meningkat. Oh, begini ternyata investasi ya. Lalu akhirnya coba Aneh tambahlah rekrut lagi lah karyawan, makin banyak karyawan, makin banyak inventory segala macem, sampai akhirnya jadi kantor, Masya Allah, punya inventory dan lain-lain, jadi sehingga akhirnya jadi tangible asset kan itu semuanya. Itu lalu properti main, banyak properti main ya, yang tadi Bali ya, Bali. Kalau dulu Aneh tuh lebih banyak berinvestasi ke sesuatu yang kecil tapi bernilai besar. Contoh kayak jam. Irwan banget. Iya. Karena jam itu boncingan harganya lumayan tinggi Bang. Iya. Kemarin dan itu oke lah. Minim depresiasi. Sekarang lagi turun sedikit, lagi lesu lah. Tapi bakal ngebounce lagi kok. Percaya aja. Dan gampang dijual ya katanya. Dan gampang dijual. Insya Allah gampang dijual. Gitu. Kalau emas main nggak? Emas juga. Nah, ini tukang emas nih dia. Mas Aneh juga Antam. Iya, boleh. Wisnu. Karena memang harus. Karena kan disebutin. Kan memang dari udah jadi pembuatnya kan. Emas itu tidak akan pernah turun kan. Iya. Mempertahankan nilai uangnya. Mempertahankan nilai Tapi uangnya. jangka panjang. Tapi jangka panjang. Kalau jam setahun bisa. Bang, Aneh 3 bulan tau nggak? Aneh pernah beli jam 3 bulan. Untungnya 1 M. Hah? Iya. Harganya berapa? Harganya 1,8. Harga 1,8 jadi 2,8? Jadi 2,8. Iya, tapi Aneh nggak jual waktu itu. Aneh nggak jual. Iya karena Kenapa jual? Karena 3 bulan loh. Karena waktu itu ROI-nya. Kayak gini yang rare yang bukan susah ROI, profit didapet. udah. Iya profitnya. Iya profit berapa tuh? Hampir 100%. Tapi susah pasti nyari ini lagi susah. Tapi Aneh susah nyari itu tadi susah. Satu lagi barangnya kan discontinue. Dan ada kemungkinan ada prediksi bakal naik lagi ke depannya gitu. Kalau gue sebaliknya. Jadi Aneh tahan. Kalau lu jual pasti kan? Enggak, waktu itu kan bangun rumah ini kan. Bangun rumah ini mau bayar vendor 500 juta. Aduh, gue udah gak punya duit lagi gimana ya. Gue ada jam kan. Aduh, yaudahlah kita jual aja jamnya nih ya. Tapi waktu itu cut loss dong tuh, jual rugi, Abang. Gue beli 875
gue jual 825. Oh, tipis Ya, lah ya. 50 juta. Tipis lah ya. Iya. Yang penting Terus nggak turun. orang yang gue jualin dia jual 1M seminggu kemudian. Terus gue tanya lagi kan, gue nanya itu 3 bulan setelah gue jual, bro, sini lah bro, gue beli lagi bro lu tahu itu harganya udah berapa sekarang? 3 bulan nih, 1,8. Iya bang begitu bang. Wow, gue bilang. Mau orang buyback justru potong 20% ya. Iya betul Mas ya. Ya kalau Enggak 20% juga. itu tadi Mas, sama kan aneh waktu itu main kripto bang. Kripto juga ya. Kripto. Main kripto dan punya bisnis kripto kan. Iya. Kan bikin koin kemarin kita. Koin. Gitu. Aneh investasi juga. Di Iya. tempat aneh bangun, aneh investasi juga bang. Dia juga. Dia juga. Kita bahas nanti deh habis sholat ya. Oke siap Udah kalau azan gitu. soalnya. Oke, Bilar makasih banget. Iya bang, makasih bang ya. Makasih ya. Ya siap. Thank you banget udah Makasih kesini ya. dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bilar nih Amin. mudah-mudahan bisa memberikan kita banyak pembelajaran ya Ji ya. Iya. Kayak tadi mengambil hikmah. Gue baru tahu oh ternyata ada kebaikan di rumah gue, keluarga gue loh. Ada istri gue, Dan ada tidak anak bernegatif thinking terhadap Iya. orang lain gitu kan. Kadang-kadang buat itu- netizen. Ya itu tadi bukan hanya netizen kan, bahkan orang-orang Iya. yang harusnya public figure kan punya masa juga. Iya, Harusnya lo cari tahu dulu deh sebenarnya. baru- Tabayun ya. Tabayun dulu lah, tabayun dulu ngelihat tabayun. dari dua sisi lah gitu. Kadang-kadang kita termasuk Iya. aku dulu ya bang, Iya. aneh dulu ya bang ya. Hah. Kita lupa, kita tuh sebagai manusia tapi kadang-kadang suka sosok menggantikan tugas malaikat rakib atid gitu. Seolah mencatat iya amal dan buruk orang seolah kita yang paling tahu gitu loh ya. Ya, tapi dari pelajar ini Ani udah ngambil apa ya, udah ngambil hikmah lah gitu. Ketika ada orang lain suatu saat terkena masalah, Ani pasti akan riset dulu, jangan langsung menjustifikasi orang. Pasti Tabayun akan dulu melihat lah. dua sisi dulu pastilah. Itu dalam Islam udah ada tuh tabayun itu. Ya itu. Thank you Lar ya. Thank you Lar Makasih ya. banyak ya. Tapi nggak kayak ini. Syakir. Kita bang gini bang. Jangan Lar, jangan Lar. Tapi gini bang. Oke, makasih ya Lar ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.